Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari virus corona yang ada di luar sana ya. Sedikit tips, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan. Oke, nah kali ini aku bakal lanjut lagi pembahasan dari part sebelumnya, di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, cek dulu deh. Jadi kita bakal bahas lagi tafsir juz 29 surat Al-Haqqah. Nah kali ini aku bakal bahas dari ayat 13 sampai ayat ke-24. Nah tanpa berlama lagi, kita langsung aja ke ayatnya. Simak baik-baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzi waqa'atil waqi'ah wa syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzi wahiyah wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah Yawmaidhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah Fahuwa fi 'ishatin radiyah Fi jannatin 'aliyah Qutufuha daniyah Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita langsung ke ayatnya aja. Fa'idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Tatkala sangkakala ditiupkan sekali tiupan. Nah, di sini ada beberapa khilaf dari para ulama, jadi ada perbedaan. Menurut beberapa ulama, tiupan sangkakala ini ada sebanyak 3 kali. Tiupannya apa aja? Yang pertama, nafkhatu al-faza, yang artinya tiupan yang membuat takut, tiupan yang mengejutkan. Kemudian nafkhatu as-sa'q, tiupan yang mematikan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Dan yang ketiga, nafkhatu al-ba'ts, tiupan yang membangkitkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nah, yang dimaksud dari ayat fa'idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah ini, tiupan yang mana? Yang pertama, nafkhatu al-faza, atau tiupan yang ketiga, yaitu nafkhatu al-ba'ts. Nah, sebagian mufasir mengatakan yang pertama, nafkhatul faza. Nah, kemudian sebagian lain ada yang mengatakan tiupan yang ketiga, yaitu nafkhatul al-ba'ts. Kalau pendapat yang pertama ini, kiamat itu akan disaksikan oleh orang-orang pada akhir zaman aja. Sementara orang-orang yang udah meninggal di masa lalu, mereka nggak bakal ngerasain hari kiamat. Nah, yang kedua, nafkhatul al-ba'ts, yakni semua umat manusia yang sudah meninggal terlebih dahulu pun akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Karena pada saat Allah menurunkan ayat ini pun di zaman Nabi Muhammad menyampaikan bahwa dahsyatnya hari kiamat itu luar biasa kepada orang-orang Quraisy ya, orang-orang kafir terdahulu. Sedangkan mereka pun saat ini sudah tidak ada, mereka sudah meninggal semua gitu. Makanya beberapa ulama pun lebih condong ke pendapat yang pendapat yang kedua ini, yaitu nafkhatu al-ba'ts. Jadi semua manusia walaupun yang udah meninggal akan dibangkitkan dan melihat dahsyatnya hari kiamat itu bagaimana, akan merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Nah, kemudian ada hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jarak antara 2 tiupan adalah 40. Kemudian mereka bertanya, apakah 40 hari? Beliau atau Abu Hurairah berkata, aku menolaknya. Kemudian mereka berkata lagi, apakah 40 bulan? Abu Hurairah kembali menjawab, aku menolaknya. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun? Abu Hurairah kembali menjawab, aku menolaknya. Menurut Imam Nawawi, maksud dari perkataan Abu Hurairah dalam hadis ini adalah, aku menolak dengan pasti bahwa yang dimaksud adalah 40 hari atau bulan atau tahun. Yang aku nyatakan dengan pasti adalah 40 tanpa tambahan hari, bulan atau tahun. Jadi Abu Hurairah tidak bisa memastikan yang dimaksud 40 ini 40 apa. Kayak gitu ya, maksud dari hadis yang tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat 14. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Nah, ayat ini tuh menjelaskan proses pada tiupan yang kedua, tiupan yang mematikan. Di sini dikatakan kan,
Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, kemudian keduanya dibenturkan. Jadi bumi, gunung diangkat, dibenturin dua-duanya sampai benar-benar hancur, rata. Dan gak ada lagi lembah, gunung, laut, segalanya gitu. Semuanya bakal rata, pasti memahilah seperti debu. Jadi benar-benar dahsyat banget apa yang bakal terjadi pada hari kiamat. Entah itu gunung hancur, langit jatuh, atau air laut bakal tsunami. Pokoknya kacau balau banget keadaan pada hari kiamat itu. Kemudian lanjut ke ayat 15. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat atau al-waqi'ah. Nah, al-waqi'ah ini merupakan salah satu nama lain dari hari kiamat yang artinya pasti terjadi. Jadi hari kiamat itu gak ada keraguan di dalamnya dan pasti bakal terjadi. Kemudian lanjut ke ayat 16. Wa syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Jadi pada hari kiamat itu langit itu mengalami beberapa kondisi kehancuran. Dan kalau kita kumpulin ayat-ayat mengenai hari kiamat, prosesnya gitu dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, awal terbelah, dinamakan infitar, idzas sama'u fatarat. Itu langit masih awal terbelah. Kemudian terbelah secara sempurna dinamakan insyiqaq. Dia tambah besar, kemudian terbelah secara sempurna. Nah, setelah langit terbelah secara sempurna, kemudian fahiya yauma idzin wahiyah, langit menjadi lemah. Jadi awal terbelah itu infitar, idzas sama'u fatarat, kemudian yang kedua insyiqaq, belahannya semakin besar, kemudian sempurna. Nah, setelah itu fahiya yauma idzin wahiyah. Jadi langit itu jadi rapuh. Yang awalnya tempat bintang-bintang, bulan, matahari, mereka semuanya bersemayam di atas langit. Pada hari kiamat, langit ini bakal menjadi rapuh. Nah, masuk ke kondisi keempat, al-kasht idzas sama'u kushitat. Jadi langit itu dilepas dari bingkainya. Al-kasht ini seperti kulit yang dilepas dari dagingnya. Jadi langit itu seakan-akan punya bingkai, kan dilepas dari bingkainya. Langit seakan-akan punya bingkai. Nah, kemudian bingkai, bisa kebayangkan ya bingkai, kemudian dicopot, dilepas, otomatis dia bakal rapuh banget, lemah gitu. Dan gitu juga keadaan kondisi langit pada saat itu. Dia akan melemah setelah dilepas dari bingkainya, seakan-akan ada bingkainya ya. Dan kondisi terakhir itu at-tayyi. Yauma natwi'us samaa'a katayyi sijilli lil kutub. Allah lipat langit tersebut seperti melipat lembaran buku. Jadi udah kebelah, udah lemah, terus dilepas dari bingkai. Allah tuh lipat-lipat langit seperti melipat lembaran buku. Jadi benar-benar luluh lantak lah ya. Langit yang awalnya kokoh, kuat, tempat menampung berbagai macam planet, matahari, bintang, asteroid dan sebagainya, dia bakal hancur pada saat hari kiamat. Nah, lanjut lagi ke ayat selanjutnya. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dan para malaikat berada di penjuru langit pada hari itu. 8 malaikat menjunjung arsy singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Nah, langit itu kan luas ya. Kemudian Allah menurunkan malaikat-malaikatnya setiap penjurunya, dan mereka siap untuk diturunkan ke bumi. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Pada hari tersebut ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada khilaf juga, ada perbedaan di kalangan ulama. Maksud dari 8 ini apa? Ada yang mengatakan 8 malaikat, ada yang mengatakan 8.000 malaikat, ada juga yang mengatakan 8 baris malaikat. Sedangkan malaikat ini kan besar, jadi wallahu a'lam berapa 8 ini yang akan Allah turunkan. Jadi tidak bisa dipastikan lagi ya, seperti yang tadi di pembahasan berapa jarak tiupan sangkakala yang di pembahasan awal. Ini juga tidak bisa dipastikan. Kemudian ayat selanjutnya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.
Nah, dihadapkan ini maksudnya adalah dihisab ya, hari penghisaban. Kemudian la takhfa minkum khafiyah. Maksudnya itu seluruh amal perbuatan kita yang waktu di bumi itu kita sembunyikan atau kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Misalnya suka sedekah, diam-diam atau suka tahajud. Nah, pada hari kiamat ini semuanya bakal terbuka, semuanya bakal dipaparkan, semuanya bakal terungkap karena Allah mengetahui yang zahir maupun yang batin. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan maksud dari la takhfa minkum khafiyah ini bahwa pada saat kita nanti menghadapi hari penghisaban, kita bakal dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Padang mahsyar itu kan datar, rata, nggak ada pohon, nggak ada batu, nggak ada gua, nggak ada segala macam kayak gitu. Jadi semuanya bakal terlihat. Nah, maksudnya itu ini. Jadi nggak ada lagi yang bisa disembunyikan, nggak ada lagi tempat sembunyi juga buat kita menghindar dari hari penghisaban kayak gitu. Nah, kemudian dari sini manusia akan terbagi menjadi dua golongan dalam menerima catatan amal mereka. Yang pertama ada yang menerima catatan dengan tangan kanan, ada juga yang menerima dengan tangan kiri. Nah, kita masuk ke ayat selanjutnya, ayat 19. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Nah, catatan amal ini bisa kita ibaratkan ya untuk lebih mempermudah memahami, kita bisa ibaratkan dengan rapor misalnya, hasil rapor kita di sekolah. Nah, jika kita menerimanya dengan tangan kanan, artinya hasil yang kita dapat itu hasil yang baik. Maka itu berarti hasil dari jerih payah kita selama di dunia, hasil tabungan amal yang ada di dunia, mendapatkan hasil yang bagus gitu. Dan kita pun yang menerimanya akan dengan sangat bangga gitu saat mengambilnya. Kita akan merasa sangat bahagia. Sampai di sini dikatakan fayaquluha umqra'u kitabiyah. Mereka berkata, nih ambil buku catatan aku. Nih lihat nih, aku dapat hasil yang bagus gitu. Mereka membanggakan apa yang telah mereka capai karena saking bahagianya mendapatkan hasil yang baik atas perjuangan selama di dunia. Kemudian ke ayat selanjutnya ya. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Nah, jadi salah satu sebab gitu kita wajib memahami isi Al-Quran adalah ini salah satunya gitu. Ada ayat yang mengingatkan kita bahwa kita tuh harus sadar, kita tuh paham, kita tuh tahu juga bahwa kita tuh bakal ketemu sama hari penghisaban. Semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini bakal mendapatkan catatan gitu, bakal ada catatannya, bakal ada hasilnya. Makanya di sini dibilang, waktu di dunia tuh aku yakin gitu akan diberikan laporan tentang amalku gitu, tentang perbuatanku. Makanya dia selama di dunia pun berusaha dengan baik, berusaha dengan keras untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan Allah. Kemudian ayat ke-21, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Kata Allah, maka orang itu akan berada dalam kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang menyenangkan, kebahagiaan yang abadi. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Karena surga itu ada tingkatannya ya. Qutufuha daniyah, tetapi buah-buahnya mudah diambil. Jadi buah-buahan di surga itu kita lagi baring bisa metik, kita lagi duduk bisa metik, orang yang berdiri pun bisa metik juga. Wallahu a'lam gimana bentuk pohon atau buah-buahan yang ada di surga nanti, karena di sini dikatakan kita bakal mudah untuk memetik buah-buahannya. Entah itu mungkin dahan pohonnya menjulur ke arah kita atau nyamperin atau gimana, Allahu a'lam bishawab ya. Yang jelas di sini dikatakan buah-buahannya mudah diambil. Dan di surga juga kalau kita pengen sesuatu, kita nggak usah usaha yang susah-susah gitu. Misal bisa aja kita mikirin sesuatu nih, aduh pengen buah, aduh pengen bidadara, ya maksudnya pengen bidadari, pengen bidadara gitu. Bisa aja tiba-tiba nyamperin. Karena di surga itu nggak ada yang susah, semuanya gampang. Makanya surga itu susah untuk diraih karena hadiahnya segala macam kenikmatan yang abadi.
Kalau gampang hadiahnya ya kipas angin. Makanya kayak gitu ya. Oke, skip, langsung kita bahas ke selanjutnya lagi. Ayat ke-24. Kata Allah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, yakni pada saat di dunia. Jadi memang ya, kalau kita membicarakan surga itu bawaannya happy, bawaannya selalu seneng gitu, karena yang didapat itu kenikmatan, kebahagiaan, abadi lagi. Pokoknya semuanya nikmat lah gitu, nggak ada yang susah, nggak ada yang nggak enak. Nah teman-teman, mengenai masuk surga, Allah menjadikan sebab kita masuk surga itu kan karena amal yang telah kita perbuat. Udkhul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga karena amal yang telah kalian lakukan. Tapi pada hakikatnya ini, kita tuh amal kita ini nggak pantas untuk membayar surga. Di sini dikatakan membayar surga ya, karena seakan-akan kita tuh kayak nabung pahala kemudian dibayarin buat dapat surga. Nah, tetapi sebenarnya amal kita ini bukan untuk membayar, tapi sebagai sebab Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan karunia-Nya kepada kita supaya kita bisa mendapatkan surga. Kayak gitu ya. Jadi bahasanya di sini amal kita itu bukan sebagai alat bayar surga, karena surga itu nggak bisa dibandingin dengan apapun di dunia ini gitu. Adapun sholat qobliyah subuh itu kan lebih baik dari dunia dan seisinya. Sementara kadang kita itu sholatnya itu sambil ngantuk-ngantuk, bacaannya ya seadanya gitu, atau pas lagi misalnya tahajud jamaah, imam bacanya terlalu lama, kita di belakang udah ahem gitu, udah kesel, udah kelamaan gitu. Kadang kan kayak gitu, walaupun nggak semua ya, tapi mungkin kita pernah merasakan hal seperti itu. Makanya surga ini kan tempat segala kenikmatan ada, abadi lagi gitu. Kalau dibandingkan dengan apa yang kita lakukan, mungkin gak ada apa-apanya, tetapi karena Allah ridho atas amal yang telah kita perbuat, walaupun dengan ngantuk-ngantuk, dengan segala macamnya, Allah kasih karunia kita misalnya untuk bisa mendapatkan surga gitu. Tentunya nggak cuma yang tadi Ana sebutkan dua itu, tapi amalan-amalan yang kita lakukan selama di dunia gitu, intinya kayak gitu. Dan kata Rasulullah, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk ke surga dengan membayar menggunakan amalnya. Kemudian orang-orang bertanya, wala anta ya Rasulullah, kamu juga enggak emang ya Rasulullah gitu. Wala ana gitu, saya juga tidak gitu. Bahkan Rasulullah aja yang amalannya itu udah nggak bisa dibandingin sama kita yang manusia biasa, mengatakan hal seperti itu. Kayak gitu ya teman-temannya. Sekali lagi, amal kita itu bukan untuk membayar, tapi sebagai sebab Allah menurunkan rahmat. Jadi jangan disalahpahami ya. Jangan sampai kita mikirnya, wah amal kita nggak berpengaruh nih buat surga, kita nggak usah beramal. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kalian dengerin ini sepotong-sepotong, harus sampai selesai dengerinnya supaya nggak salah paham. Nah dari sini, seperti yang aku bilang tadi, jangan sampai kita malah tidak berbuat baik. Justru semakin banyak orang beramal, maka dia semakin tinggi derajat surganya, semakin tinggi Allah ridho padanya, semakin tinggi Allah pengen ngasih surga ke dia, dan bakal semakin tinggi kualitas kenikmatan yang akan dia peroleh nanti di surga. Makanya buat kita-kita yang masih hidup, yang masih sehat, yang masih punya umur, punya rezeki, yuk kita sama-sama nabung amal, nabung sebab Allah menurunkan rahmat buat kita biar dapat surga. Jadi pada intinya kita berusaha ya sebaik mungkin supaya terus beramal, supaya terus berbuat baik selagi umur kita masih ada, selagi kita masih hidup, masih diberi nafas oleh Allah. Kayak gitu ya teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman, buat aku pribadi apalagi, karena ini sebagai pengingat ya, bukan berarti aku udah lebih baik, malah aku mungkin lebih kurang dari teman-teman yang lagi dengerin ini. Jadi intinya fastabiqul khairat ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan.
Terima kasih nih teman-teman udah nonton sampai akhir. Ini yang aku bahas golongan pertama ya, yang mendapatkan catatan amal baik dari sebelah kanan, dari tangan kanan. Dan nanti ya ada lagi pembahasan mengenai golongan yang satunya lagi yang mendapatkan catatan amal dari tangan kiri. Oke, mungkin pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Aku mohon maaf nih kalau banyak atau terlalu ngegas, banyak kata-kata yang salah, yang kurang dipahami. Bisa kalian tulisin di kolom komen di bawah, atau ada penjelasan aku yang menurut kalian agak keliru, bisa kalian kasih tahu di bawah dengan alasannya apa gitu. Ada perkataan aku yang salah gitu. Nah, di sini pun aku masih belajar gitu dari ustadz-ustadz yang aku dengerin ceramahnya, baik di YouTube atau di kampus kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau ada salah kata itu murni dari saya gitu, murni kesalahan saya, mungkin kurang dalam mengumpulkan informasi, mohon teman-teman kasih tahu dengan cara yang baik ya. Oke, mungkin teman-teman makasih udah nyimak sampai sini. Aku mohon maaf lagi kalau videonya kepanjangan. Semoga kalian nonton sampai akhir. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.